berdiri Mas, sholat wajib. Tapi kalau kita sedang sakit, nggak bisa berdiri, boleh nggak duduk sholat? Boleh. Bahkan kalau tidak punya kemampuan sampai kita harus berbaring pun dimaklumi di dalam syariat. Kan gitu ya, enak kan, banyak toleransi. Kita berwudu mandi harus pakai air. Tapi kalau nggak ada air atau kita berhalangan nggak boleh terkena air, maka kita bisa menggantinya dengan tayang. Ibadah kan ini banyak toleransi. Kita kemarin puasa, sakit atau safar, boleh kita berbuka atau meninggalkan puasa itu untuk kita ganti di hari-hari ini. Ada toleransi. Itu kalau hablum minallah, haknya Allah untuk kita, kewajiban kita kepada Allah itu dibangun di atas banyak sekali toleransi. Sampai ketika kita berdosa, mohon ampun, apa yang harus kita lakukan? Taubat minimal dengan kita beristighfar, astagfirullah. Kalau kita beristighfar sambil duduk boleh apa enggak? Boleh. Istighfar sambil rebahan boleh enggak? Boleh. Kalau bicara boleh. Istighfar sambil naik motor di perjalanan boleh. Ya. Istighfar sambil apa lagi? Di tengah-tengah makan kita boleh apa enggak? Boleh. Masya Allah. Itu Allah Maha memberi kita umur. Saya mau tanya, sampai kemudian gue salah, gampangnya enggak? Sampai punya salah sama saya, terus minta maaf, terus mau delek kanan atau apa berapa kira-kira? Ya kan? Sambil kiri kanan baik nyemil, gak usah sorry ya kemarin. Kira-kira bisa gak itu? Saya maafkan. Bedakan karena ini kaidah berikutnya, wa huququl ibad, adapun hak sesama manusia. Hablum minan nas mabni. Low battery, please charge. Wa huququl ibad, adapun hak sesama manusia, mabniyatun 'alal massahah, itu terbangun di atas saling menuntut. Saling menuntut. Low battery, please charge. Baik, jadi gini teman-teman, saya kasih ilustrasi ya gambarnya gitu. Low battery, please charge. Baik, saya kasih gambaran kecil gini. Di dalam syariat kita itu ada ibadah yang mengeluarkan harta, namanya zakat. Contohnya ini zakat mal. Barangkali kita punya kewajiban zakat mal dari harta kita. Umpamane metu sayuto 500. Contohnya kita keluarkan zakat mal senilai berapa? 1.500.000. Itu ibadah. Dipuji oleh syariat.
hubungan antara kita dengan Allah terlaksana. Ya. Kemudian di tengah manusia itu juga ada hukum buatan manusia. Ngeluarin harta juga. Pajak mobil misalnya 1,5 juta. Podo-podo menentukan 1,5 juta. Yang bedakan apa? Raut muka. Orang kalau mengeluarkan zakat mah 1.500.000 sambil seminggu. Tapi orang ketika mengeluarkan 1,5 juta pajak, telengan raihnya. Lihat wajahnya itu, ya, kayak dikucil. Gitu. Apa yang bedakan? Karena beda. Ada orang bayar pajak itu dengan semangat, seneng, bahkan kalau ada susu wes pengen naik, kayaknya nggak pernah ketemu. Orang kalau ngeluarin zakat masih ada sisa, wes nggak apa-apa. Ya, saya gembira. Tapi kalau pajak susu mulai uangnya lupa atau hijau. Kenapa? Karena hak antar manusia saling tutup-tutup. Ya, fitrah kita itu nggak sembarangan ngeluarin harta, apalagi nggak kelihatan keuntungan atau maslahatnya untuk kita. Itu bayar pajak tinggalnya di daerah Purwodadi, ya arah Pati, jalannya kayak gini terus ya. Itu rasanya kayak nggak ridho gitu. Karena memang inilah Allah ya sampaikan kepada kita antar manusia itu nggak seperti kepada Allah. Banyak toleransi, tapi kalau antar manusia itu banyak tuntut menuntutnya. Oleh karena itu, kalau kita berbuat salah dengan sesama, jangan disamakan berbuat salah dengan Allah. Kalau kita berbuat salah, maksiat, dosa kepada Allah, tadi istighfar itu yang paling ringkas ya. Mau ditambah dengan bentuk taubat yang lain, yang sholat 2 rakaat dengan niat bertobat, atau menutupi dengan amalan-amalan kebaikan yang lain, bersedekah, ya berbakti kepada orang tua, nah itu menambah potensi Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita berbuat salahnya dengan sesama, ya orang ojo diistighfari, ya minta ridhonya orang yang kita zalimi, kita minta maaf. Kenapa? Karena urusannya jangan dikerdilkan di dunia, karena masih ada urusan di akhirat yang itu jauh lebih besar. Jangan karena cuma di dunia wis ya seneng dunia mau ngawai musuh hati pangapura, belum tentu. Karena manusia itu berbeda-beda. Tapi kewajiban kita saat berbuat salah, jiwa besar kita harus kita latih untuk mau meminta maaf, ataupun ketika kita disalahi, dizalimi, berbesar hati untuk memaafkan. Ini akhlak ini. Kita punya imam besar sebagaimana Imam Malik, punya murid Imam Syafi'i. Keduanya pernah punya komentar di dalam hukum Islam. Imam Malik punya statement, Imam Syafi'i punya statement, dan ternyata statement mereka berdua bertolak belakang. Setelah dilihat kembali oleh Imam Malik, ternyata yang benar Imam Syafi'i. Lihat, Imam Malik gak usah nunggu pekanan, bulanan, bahkan nunggu bakdo sisa. Enggak, Imam Malik langsung mengatakan Malik salah, wassawabu 'ala Syafi'i, yang benar adalah Syafi'i. Padahal guru dan murid, tapi gak ada gengsi. Butuh jiwa besar ini. Kita salahnya di Solo, salah yang antar konco, ya, di tempat kita bekerja, tapi karena gengsi malah terkadang minta maafnya malah nih mudik nih tombol yang WA dan WA nanti salah apa sama tombol sampai, ya
jiwa yang besar untuk bisa minta maaf, minta keridhaan. Kenapa kalau di Indonesia biasa dengan seremonial, acara halal bihalal atau sejenisnya? Ya karena ini. Kalau masalah Ramadan dapat ampunan dari Allah, udah dijamin dengan hadis tadi. Puasa kita, tarawih kita, ngaji kita, darus kita, iktikaf kita, sedekah kita, udah kita berharap dapat ampunan dari Allah selama bulan Ramadan. Nah sekarang masalahnya menungso itu ampunan moral. Makanya habis Ramadan di bulan Syawalnya, kita genepi, kita sempurnakan. Jangan hanya dapat pengampunan dari Allah, tapi juga mendapatkan ridho dari kesalahan-kesalahan kita kepada sesama. Meskipun nggak usah ngenteni baktul jadi. Tapi ini biar dijadikan sebagai satu rule. Hablum minallahnya dapat di Ramadan, hablum minan nasnya dapat pasca Ramadan. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkadang kita memiliki banyak kesalahan atau khilaf dolimnya kita selama bermuamalah atau berinteraksi sosial. Karena kita itu manusia sosial. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Ibu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, dibawa ke tempat yang gersang, tandus, dengan membawa bayi yang bernama Ismail, kemudian ditinggal pergi sama Nabi Ibrahim. Ibu Hajar berkata, la insun wala syai'un. Kita ini ditinggal di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun. Kalau bahasa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, biwadin ghairi di zar'in, di suatu lembah yang gersang yang tandus. Jadi yang pertama diungkapkan oleh Hajar adalah sesuatu yang menyalahi fitrah. Apa? Fitrahnya manusia itu hidup bersosial. Hajar ditinggal hanya dengan bayinya di tempat yang tidak ada satupun manusia. Itu fitrah kita ya, berinteraksi sosial. Gak bisa kita hidup sendiri. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Orang beriman yang bisa serawung, bersosial dan sabar dari konsekuensi sosial. Apa konsekuensi sosial? Ya nek GCA, ya nggak mungkin kita hidup ya berinteraksi kan terus pengen apa namanya sesuai dengan keinginan ekspektasi kita, kan nggak mungkin. Pasti ada pasang surutnya kondisi. Dia sabar dengan kondisi tersebut, sikapnya manusia-manusia yang lain. Dibandingkan dengan orang beriman tapi tidak mau serawung dan tidak punya kesabaran dalam bersosial. Apa kata Rasul? Yang pertama itu lebih baik. Maka lihat para sahabat itu setidaknya minimal 5 kali dalam sehari itu berinteraksi di Masjid Nabawi, ketemu pas sholat wajib. Mereka sampai hafal ya. Kalau nggak ada ditanya kenapa, sakit kah, safar kan, mereka kan karena ada interaksi sosial. Hati-hati kalau hari ini muncul istilah introvert, itu tunjukkan kebesaran Islam ada introvert, nggak pernah ada. Ya, itu malah penyakit sosial. Kalau masalah ada pembatasan, Islam pun juga membatasi muamalah antara laki dan perempuan, muslimin muslimat, muslim dengan non muslim, mahram dengan non mahram, itu juga ada batasan. Tapi bukan berarti kita
hidup sendiri yang nggak berserawung. Oleh karenanya, manusia yang paling berhak untuk kita perbagus interaksinya itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Ya. Dalam Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah. Jadi perintah tauhid yang pertama. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya, jangan engkau sekutukan dengan apapun. Wa'budullah, sembahlah Allah. Tidak ada tandingannya ini pertama. Tapi setelah itu mulai masuk urusan sosial. Wabil walidaini ihsana. Dan berlakulah baik dengan siapa? Orang tua. Yang masih punya orang tua, kemarin Lebaran ketemu semua. Alhamdulillah. Jangan sampai karena punya rasa sakit hati kepada orang tua terus bodoh-bodoh nggak sowan kepadanya. Hati-hati Mas. Imam Bukhari punya kitab khusus namanya kitab Adabul Mufrad. Itu bab pertama beliau kasih pasal subjudulnya gini, wujubul birril walidaini wa in kana dzalama. Ini jawaban bagi siapapun selaku anak yang merasa orang tua masih boleh pilih kasih, gak adil. Jawabannya di kitab Imam Bukhari tadi. Wujubu birril walidaini, wajibnya kita berbakti kepada orang tua wa in kana dzalama, meskipun keduanya berbuat dolim. Jadi gak ada alasan kita tidak mau untuk berbakti. Bahkan harusnya kita bisa menjadi ladang memudahkan kita mendapatkan surga di akhirat melalui jalan ini. Semakin kita banyak sabarnya dalam tanda petik ngopeni wong tua yang mungkin kita ini apa istilahnya dikucilkan, rodok ra dianggep, apapun itulah ya. Berarti kan semakin sabar semakin terbuka itu pintu surga. Jadi surga ini kan gak murah, gak gampang. Dalane ora mulus terus. Semakin banyak rintangan, itu semakin terbuka surga. Kalau kita diuji untuk mendapatkan surga melalui orang tua, itu nanti ujian itu. Ini kalau kita bicara selaku anak ini, nanti kalau mau selaku orang tua ya kita nasihat orang tua. Ada babnya bagaimana menjadi orang tua. Ini kalau anak nggak ada jalan, ya solusi yang lain kecuali memang kita wajib berbakti kepada orang tua dalam kondisi apa. Itu tadi belajar jiwa besar, jangan gengsi. Wabil walidaini ihsana, kemudian wadil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat, sanak famili yang masih ada hubungan tali rahim, hubungan nasab. Wal yatama wal masakina, kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nabi sampai kasih model doa supaya kita punya rasa cinta terhadap orang miskin. Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon Kau turunkan rasa cinta kepada orang miskin. Dan Rasul sering sekali mengucapkan, bedakan ya cinta kepada orang miskin
dengan sebatas apa ya, program ngasih beri pada orang miskin. Mungkin ada orang yang berharta tapi memberi orang miskin, weneh. Tapi setelah itu haknya orang miskin yang dimplok haknya. Ada kan seperti itu? Itu berarti gak punya rasa cinta. Seakan-akan sih ngasih, tapi di belakang itu haknya orang miskin dimplok haknya. Beda. Orang kalau dengan rasa cinta itu jatuhnya peduli. Kayak Rasul kasih modal doa tadi. Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Wadil apa tadi? Wadil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub. Nah ini yang berikut. Siapa yang harus kita baiki? Yaitu tetangga. Ya, sampai punya tonggo enggak? Ini harus tahu nih definisi tetangga itu kayak gimana itu. Para ulama memiliki banyak pengertian. Kalau pengertian dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud dengan tetangga itu dari rumah kita ya, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah samping kanan dan 40 rumah samping kiri itu masih berstatus tetangga. Jadi tetangga kita berapa kakak itu? Atas 10 mempapat, satu sudah. RT sampai berapa kakak? Paling ke 70 kan? 70. Bayang enggak? Kalau RT mesti nomor. Itu kalau pengertiannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama memang gak sepakat. Ini beliau punya definisi tadi. Jadi tetangga itu gak cuma 1-2. Hitungannya tadi 40 rumah ke belakang, ke depan, sampai kanan, sampai. Berarti kan segitu banyaknya harus kita baiki. Yang kedua, dari ulama yang lain, yang dimaksud dengan tetangga itu yang sama-sama bisa mendengar dari azannya masjid setempat. Kenapa? Karena di zaman Rasul belum ada speaker, pengeras suara belum ada. Jadi kalau Bilal azan di Masjid Nabawi, rumah-rumah yang mendengar azannya Bilal yang sama-sama mendengar itu masih tetangga. Kalau nggak krungu azannya Bilal berarti sudah cukup jauh kan itu, berarti sudah bukan berstatus tetangga. Lah definisi ini kan nggak bisa masuk hari ini. Wong padha speakeran kabeh pengen masjid iki saiki. Ya. Atau masjid ning laweane krungu sampai gitu. Ya, karena ada pengeras suara. Lah, oleh karenanya dari ayat ini lebih dekat pengertiannya. Dalam Quran surat An-Nisa tadi ada al-jaril qurba wal jaril junub. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Nah, enak ini. Oh ternyata ada dua klasifikasi. Ada yang disebut tetangga dekat, ada yang disebut tetangga jauh. Nah yang membedakan apa dekat jauhnya? Ini ada 3 fatwa para ulama. Tiga-tiganya ini berselisih tapi bisa kita padukan. Yang dimaksud tetangga dekat apa, yang dimaksud tetangga jauh apa, itu ada 3. Yang pertama, di pendapat yang pertama ya, tetangga dekat adalah selagi masih ada hubungan nasab dengan kita, meskipun omae ora pate cedhak, tetap berstatus tetangga dekat. Artinya kalau depan rumah kita itu adalah tetangga tapi tidak ada hubungan kekerabatan, statusnya tetangga jauh. Ingat ya, jangan
fokus hanya dekat jauhnya, tapi juga tetangganya. Ya, tetangga jauh, kenapa? Karena nggak ada hubungan kekerabatan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang disebut dengan jaril qurba, tetangga dekat, adalah ini yang bisa kita pahami dengan mudah. Yang terdekat pintu rumah atau pagar rumahnya dengan kita, itulah yang berstatus tetangga dekat. Dan semakin jauh pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, maka berstatus tetangga jauh. Ini kan yang nomor dua ini paling gampang kita pahami. Jadi lah awal duit tonggo gandeng umai lawangi, lah itu berarti tetangga dekat. Beda perapatan, ya, beda tikungan, dan semakin jauh itu hitungannya tetangga jauh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang disebut dengan tetangga dekat ialah yang masih ada hubungan seiman dan seakidah. Jadi kalau kita muslim-muslimah punya tetangga, meskipun rodo adoh tapi muslim-muslimah, itu statusnya tetangga dekat. Tapi kalau depan atau samping rumah kita paling dekat dengan tempat tinggal kita non muslim, maka statusnya tetap tetangga meskipun tetangga jauh. Itu definisinya. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ada perbedaan di antara para ulama pengertian. Nah sekarang memadukannya gimana? Memadukannya gampang. Yang pertama, jika yang paling dekat dengan rumah kita ngepasi atau kebetulannya masih kerabat, omayo paling cedak be omayo dewi, kemudian juga muslim muslimah, maka orang seperti ini wajib untuk mendapatkan 3 hak dari kita. Hak apa saja? Hak kekerabatan, hak kekerabatan kasih nasab ya, silaturahim, hak sesama muslim, dan hak bertetangga. Ya kan? Karena rumahnya paling dekat, karena masih ada kerabat, juga seiman. Berarti dapat 3 hak. Hak saudara seiman, hak persaudaraan karena nasab, dan hak bertetangga. Yang kedua, jika rumah yang paling dekat dengan tempat tinggal kita, orang yang tidak ada hubungan rahim, nasab, kekerabatan, tapi seiman, seakidah, maka dia berhak mendapatkan 2 sikap dari kita. Apa itu? Hak saudara seiman dan hak bertetangga. Yang terakhir, kalaupun rumah yang paling dekat dengan rumah kita adalah bukan saudara, bukan pula seiman, dia non muslim, jangan lupa dia tetap berhak mendapatkan 1 sikap dari kita. Apa itu? Hak bertetangga. Ini kalau nggak agama Islam nggak punya ini konsep ini. Ya. Jadi meskipun kita bertetangga dengan orang kafir, tetap kita nggak boleh merendahkan mereka. Mereka masih punya hak 1 dari kita, hak bertetangga. Apalagi yang nomor pertama, wis cedak, dulur, podo-podo muslim, ngono iso menengan 7 tahun gitu. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Setannya masyaallah. Dan teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita bersabda gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa saja yang beriman kepada Allah sampai mengimani hari kiamat, fal yukrim jarahu wa la yu'di jarahu. Wajib baginya memuliakan tetangga dan terlarang baginya untuk menyakiti.
Hanya diawali dengan apa? Siapa saja yang beriman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir, diminta untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi pelajarannya apa dari hadis ini? Interaksi kebaikan kita atau keburukan kita kepada tetangga itu menjadi barometer keimanan. Saya ulangi ya, barometer keimanan kita masing-masing bisa dilihat sikap kita dalam bertetangga. Kalau kita baik dalam bertetangga berarti iman kita juga baik. Tapi kalau kita buruk terhadap tetangga, maka iman kita juga berpenyakit. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersumpah atas nama Allah 3 kali diulangi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, belum sempurna imannya. Belum sempurna imannya. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Siapa yang tidak memberikan rasa aman tetangganya dari perilaku. Masya Allah. Sekarang ketika Nabi sudah wafat, itu kan sahabat melanjutkan kebaikan-kebaikan dari ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak sahabat dulu di zaman Rasul itu masih muda sekali, masih remaja, namanya Abdullah bin Amr bin As, anaknya sahabat Amr bin As. Ya, Rasul wafat kan udah gede, udah berumah tangga, omah-omah dewe, punya budak karena kaya. Itu setiap budaknya diperintahkan menyembelih hewan, domba atau unta. Itu pasti perintah pertama, bagikan daging itu kepada tetanggaku yang paling dekat. Budaknya kemudian protes. Wahai Abdullah, putra dari sahabat Rasul, kenapa engkau memberi terlebih dahulu tetanggamu seorang Yahudi? Dan Abdullah bin Amr bin As itu punya tetangga pintu rumah yang paling dekat sosoknya Yahudi. Dan ketika bagi-bagi daging, yang pertama dikasih tetangga yang paling dekat itu, padahal Yahudi. Budaknya protes, kenapa enggak tetangga yang lain dulu yang muslim? Jawabannya Abdullah, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah ketika bagi-bagi makanan dimulai dari pintu terdekat dari pintu rumah kita, meskipun itu orang kafir. Ini akhlaknya muslim seperti ini. Nasihat Rasul kepada Abu Dhar. Abu Dhar itu bukan sahabat kaya raya, bahkan kita bilang miskin. Tapi Nabi berpesan, ya Abu Dharrin, idza tabakhta maraqan fa'aktirha fata'ahad jiranak. Abu Dhar, kalau kamu sedang masak menunya yang berkuah, banyakin kuahnya, bagikan kepada tetangga. Ini hadis harus tahu teman-teman, disampaikan kepada siapa? Abu Dhar, sahabat miskin. Itu pun masih dimotivasi bisa berbagi dengan tetangga melalui masakan yang begitu sederhana supaya banyak kuah. Kalau kita lebih mampu ya berarti lebih diisi, Mas. Ojo terus gawe kolam renang dibagi iki ya, iki bagi-bagi lawa kok tak ada hujan. Jadi dilihat, kalau kita punya kemampuan dagingnya luwih akeh, ya berarti jangan cuma diperbanyak kuahnya, perbanyak pula isinya. Tapi kondisinya Abu Dhar miskin, makanya seadanya Nabi minta supaya diperbanyak kuahnya biar bisa dibagi. Itu zamannya sahabat, zamannya Rasul. Dan di zaman tabi'in lebih unik lagi. Saya yakin hari ini nggak ada kisah seperti ini. Zaman tabi'in itu ada 2 orang tabi'in ya. Yang satunya nih orang biasa, namanya Abu Jahm Al-Adawi. Tapi dia bertetanggaan
dengan seorang alim yang namanya Sa'id ibn As. Ceritanya gini, Abu Jahal itu lagi BU, ya, lagi butuh duit, mau nggak mau harus jual rumah. Saat itu di pasarannya di wilayah Baghdad, di wilayah Irak, hari itu pasarannya 10.000 dirham. Kalau didinarkan itu cukup 1.000 dinar. Konversinya gitu ya, 10%, 1.000 dinar. Teman-teman bisa hitung hari ini 1 dinar 4/4 gram emas bisa berapa ya? Anggaplah 1 dinarnya 10 juta. Berarti kalau 1.000 dinar berapa? Kok 1 teh? Nggak 1 M ya? 1.000, 10 juta per 1.000 berapa? 10 miliar. Masa 1 triliun? 10 miliar. 10 M. Ya itulah. Pasarannya segitu. 1.000 dinar. Akhirnya mulai banyak itu customer itu yang lihat-lihat, ya, wajarnya orang jual beli rumah. Sampai kemudian ada yang sudah cocok, deal-dealan. Deal sudah 1.000 dinar, oke. Sebentar lagi saya pasrahkan rumah ini kepada Anda. Tapi ternyata Abu Jahal setelah deal-dealan dengan pembeli harga itu, sebentar, ini belum selesai. Saya juga akan kasih harga kondisi rumah ini bertetanggaan dengan Sa'id bin As. Dan itu diregani lagi. Bayangkan apa tuh mau saya ini? Ya, ada orang jual rumah dikasih harga lagi karena bertetanggaan dengan orang soleh. Tapi zaman itu terjadi. Ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya mundur yang mau beli tadi. Ya kan? Tambah mahal. Akhirnya cerita ini kedengar sama Sa'id bin As. Loh, Abu Jahal lagi butuh duit sampai ngedol rumah. Maka Sa'id bin As datang kepada Abu Jahal tanya, ngedol rumah ya? Iya. Yowes, biar saya aja yang beli. Didilah. Sa'id bin As akhirnya membeli rumahnya tetangganya sendiri Abu Jahal dengan senilai harga pasaran 1.000 dinar. Sudah selesai, serah kunci, kalau bahasa kita mungkin juga serah sertifikat, sudah ganti hak milik otomatis. Maka setelah diterimanya haknya Sa'id bin As akan rumah Abu Jahal, gak pulang ke rumah. Sa'id bin As kemudian menyerahkan kunci itu kepada Abu Jahal. Sudah, sekarang aku hadiahkan rumah ini untuk kamu, harus tinggal di sini menjadi tetangga. Coba apa tuh mas dari ini? Kenapa? Nah itu baru nanti dikaji oleh para ulama pelajaran. Ternyata masya Allah, mereka berdua itu dalam bertetangga. Padahal tidak ada hubungan karib kerabat, hanya seiman aja. Jadi kalau Abu Jahal itu pedagang, kalau Sa'id bin As itu kan ahli ilmu, jadi ngajar, dakwah. Jadi ada potensi mereka berdua itu saling nggak ada di rumah, tapi mereka itu seia dan sekarang, masya Allah, nggak ada deal-dealannya di awal. Pokoknya kalau Sa'id bin As yang pergi, maka Abu Jahal itu yang menjaga rumahnya dan siapapun yang diisi yang di dalamnya, termasuk anak-anak. Dan sebaliknya, ketika Abu Jahal safar dagang, maka anak-anaknya itu ada di dalam penanggungan Sa'id bin As. Bahkan kalau ada yang sakit itu diperiksakan, ya, diantar ke dokternya, ternyata tanggung. Dan apa kata Abu Jahal ketika menawarkan rumahnya tadi itu? Kalau aku ini sudah puluhan tahun hidup di sini bertetangga dengan Sa'id bin As, dan setiap keluar rumah itu pasti yang pertama aku dengar adalah sapaan lembutnya dan doa dari. Berarti di sini kelihatan kan rumah mereka
pagernya gak nyundul langit, sehingga ketika buka pagar, buka pintu masih bisa kelihatan wajah dia. Ini juga pelajaran ya, sampai kalau bangun rumah jangan dipagari sampai pagar gede ini duran pagerin. Gimana pengen nyapa tetangga? Ya, lihat inilah Islam dengan kesempurnaan dan akhlak yang begitu karimah. Ketika Nabi SAW diberitahu ini jangan salah paham. Jadi ada seorang perempuan itu meninggal, tapi di luar Medina. Tapi ketika ada hari Jumat, itu kampung yang habis ngurusin jenazah perempuan tadi sholat Jumat di Nabawi, kemudian cerita kepada Rasul, ya Rasul, di tengah kami ada seorang wanita sawwamah qawwamah, siang harinya sering berpuasa sunnah, malam harinya sering sholat tahajud. Jadi hubungan dengan Allahnya baik. Tapi masalahnya tetangganya itu merasa risih dengan lisannya, bukan nyelatu. Rasul kemudian bersabda, fa innaha finnar, dia di neraka. Ya jangan salahkan tahajudnya ya, jangan salahkan puasa sunnah, itu baik. Tapi menjadi murka Allah kalau kita baik hanya kepada Allah tapi dengan mudah merendahkan orang lain. Dan dengan sebaliknya nanti wong apik terus ranate sholat, orang itu juga salah. Jadi memang harus jalan balance, seimbang semuanya. Allahnya diperbaiki hubungan kita dengannya, dan dengan manusia juga kita harus berbuat baik. Ini Rasul sampai mengatakan fa innaha finnar, dia tidak. Karena nggak cukup baik kepada Allah saja. Karena tadi kaidah pertama yang kita sampaikan, hubungan dengan manusia itu bukan awak yang gawe gelombang, ora trimo sepuro, ora trimo itu, ya. Harus ada kerinduan dari. Nah, semoga dengan kajian seperti ini menambah ya rasa sosial kita, kepekaan sosial kita dengan sesama, dan mendapatkan goal yaitu kebaikan kita berteman, ya, bertetangga, baik itu di lingkungan kerja maupun di tempat tinggal kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada